Jadi itu common pitfall yang sering terjadi. Bisa jadi kita sebenarnya nggak butuh atau belum butuh. Terus bisa jadi datanya belum besar, not big enough. Ya tadi udah kita bahas juga. Hitungan tera 1 digit itu sebenarnya belum besar enough, tapi sudah oke. Kalau pakai big data udah oke. Contoh misalkan datanya itu 7 tera misalkan atau 5 tera. Itu udah oke. Udah oke enough lah pakai big data. Itu udah oke. Tapi tolong dilihat lagi, beneran nggak datanya itu segitu. Jangan sampai kalau setelah dilihat ternyata datanya itu masih under 10 GB. Kalau sampai datanya itu under 10 GB, udah itu bener-bener jangan sampai pakai big data. Saya yakin 100% pasti lebih lambat pakai big data. Mau pakai itu AceBase, mau pakai itu Hadoop, mau pakai itu apapun, Google Cloud, BigQuery, kalau datanya kurang dari 10 GB, 100% saya yakin pasti lebih lambat pakai big data. Karena trade-off-nya big data emang seperti itu. Trade-off big data itu kan bukan berarti selalu lebih cepat kan, bukan. Bagaimanapun MySQL ya lebih cepat. Kalau MySQL itu cuma satu komputer gitu kan. Ya bayangin tadi kita punya lemari gitu kan. Kita cuma punya satu lemari, satu seloroan lemari gitu loh. Cuma punya satu apa sih namanya itu? Satu map di lemari. Sama kita punya lemari yang besarnya satu ruangan. Lebih cepat mana nyarinya? Ya gimana pun pasti lebih cepat yang satu map doang. Satu map kita taruh di depan meja, ya udah data di situ aja. Cepat kita carinya. Nggak perlu jalan, nggak perlu cari-cari indeksnya apa, nggak perlu. Analoginya seperti itu. Nah, yang terakhir yang ketiga, company bisa jadi atau entity bisa jadi tidak memiliki alokasi dana yang cukup untuk kebutuhan data yang dimiliki. Tapi saya rasa untuk kasus ini BPS tidak ada di sini. Saya rasa pasti cukup lah. Karena kan government harusnya memang bisa ya untuk kebutuhan ini. Jadi harusnya tidak jadi masalah. Ini yang sering jadi masalah di startup kecil. Startup kecil, revenue belum jelas, tiba-tiba ujung-ujung sekarang mau pakai big data. Padahal revenue bulanan aja masih belum tahu dari mana. Nah, itu banyak sekali yang collapse. Revenue bulanan minimal berapa kalau bisa pakai ini? Kasar, kalau revenue tergantung bisnisnya. Kalau kasar alokasinya aja, alokasi itu saran saya bisa mengalokasikan 50 juta sebulan. Itu cukup ya? Udah. Itu cukup, ya. Ya, kasar ya, itu 50 juta. Terus yang terakhir, we don't have a good mentor, atau kita nggak punya partner yang sebagai mentor. Nah, ini dulu kesalahan saya. Karena zaman dulu 2013 saat saya pertama kali belajar big data itu di Indonesia masih belum ada yang pakai big data, belum ada yang pakai Hadoop bahkan dulu saya sempat sparring sama teman dari Telkom Sigma. Pada saat itu sekelas Telkom aja masih baru riset yang namanya Hadoop. Jadi pada saat itu company saya juga bisa dibilang agak apa ya, berani juga gitu pakai Hadoop sebenarnya. Jadi tapi alhamdulillah kalau saya personally kan otomatis ilmunya saya jadi dapat gitu kan. Walaupun secara cost company secara apa sebetulnya pada saat itu sebenarnya nggak wise sebenarnya. Itu. Jadi saran saya untuk para engineer terutama, carilah mentor sebisa mungkin, baik di Indonesia, di luar, di forum-forum, atau seperti ini kita saling diskusi, saling ngobrol itu penting juga untuk nambah wawasan. Karena pembelajaran yang kita sharing kalau partner kita itu udah punya experience akan jauh lebih cepat. Ya contoh slide saya ini walaupun mungkin cuma 19 slide, tapi experience-nya bisa jadi itu anggaplah 3 tahun atau 4 tahun saya belajar dulu. Jadi itu sih yang penting ya. Dan usahakan harus ada good mentor. Kayak kalau nggak benar-benar bisa membuang duit, dan bukan duit kecil. Sayang banget. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan